Alhamdulillah kenyang. Akhirnya. Cuman Bapak Raka ini ternyata punya kebiasaan habis buka puasa nggak langsung makan. Iya. Kenapa tuh, Pak? Itu malamnya mukbang. Aduh. Iya lagi. Tapi kan makan malam malah nambahin ini Iya, gak sih? memang. Cuman Iya. kalau misalkan kebiasaan, kalau misalkan Kebiasaan. bulan puasa tuh kita ganjal dulu, ya ke rumah dulu, karena untuk membatalkan saja. Nanti nggak tahu ya, yang dirasa di aku kalau misalkan makan ya terlalu banyak, nanti kayak misalkan buat apa? Sholat tarawihnya nggak nyaman lah. Jadi ngantuk ya. Iya sih. Bener. Sujud tiba-tiba lama banget ya. Iya, taunya bobo. Taunya Iya, iya. tidur. Ini aja mulai gimana sih? Mulai kenyang gitu. Ya, Tadi sholat pun juga mana enak banget lagi lantunan Bapak Raka ini tadi. Iya ya. benar. Kayak saya dulu itu begitu. kan sih yang ngajarin ini kan. Iya betul ya. Sebelumnya dia ya. Yang ini turun. Kalau nggak lupa sebenarnya dulu. Oke, lanjut. Pak, cuman sebelum kita ngomongin soal budaya puasa, tapi gue masih penasaran. Apa nih? Tadi soal riba itu menurut gue masih menggantung-gantung nih. Ya. Kayak ini yang sering terjadi juga supaya mau gue tanyain. Jadi kalau kayak riba itu kan tadi lu bilang lu sudah tidak akan meminjam lagi ke bank, nggak akan riba, tapi sekarang masih mencicil. Iya, betul. Berarti gimana Pak? Berarti yang dicicil apa? Pokok utangnya doang atau Nah, gimana? sebenarnya kalau misalnya kita fight nih sama perbankan, ini di fase gua sekarang. Ya mudah-mudahan ya doakan juga supaya bisa gua cepat-cepat beres ya. Apa tuh? Jadi memang di saat ini karena kan ya yang namanya perbankan maunya bayar di bunga sama pokoknya kan. Pokoknya bunganya itu akhirnya besar banget dan kayak Besar. selesai. betul. Ya. Nah, makanya di sini kalau misalkan di dalam Al-Qur'an kita masih membayar si bunganya, kita sama aja kita masih melakukan riba. Iya, makanya di sini aku berjuang untuk menghilangkan si bunganya. Jadi membayar pokok utang. Pokoknya saja memang benar-benar kita ya nyampe call 5, benar-benar nyampe ya by checking ya, nggak apa-apa lebih baik jelek lah di mata manusia daripada di mata Allah. Aduh. Oh ya. Udah gitu. Udah bagus tadi enggak usah aduh. Udah bagus tadi, Pak. Iya, benar. Boleh ya editor nanti itu kata-kata Raka Di boleh bold, kasih kutip-kutip. Ya, lebih baik buruk di mata manusia dibandingkan di mata Allah ya. Berarti fight-nya itu dalam bentuk apa nih? Kita memperjuangkan karena kan ya nama perbankan mau dong pasti sama bunganya, mau dong sama loyaltinya. Iya, makanya itu kita karena dalam aturannya sudah ada. Di ini juga legal ya. Bahwa kalau misalkan kita mau benar-benar berjuang bahwa kita dapat maklumat yang baru kayak di MUI juga ada semuanya. Jadi kita tinggal ikutin aja, banyak caranya kok, ada banyak caranya, kita harus berjuang aja. Ya kita mau meninggalkan riba ya pasti ada liku-likunya, kita bakal debt-collector datang nih Pak, beneran pimpinan cabang. Tapi alhamdulillah nih kalau yang debt-collector nggak nyampe rumah. Nyampe rumah. Karena memang waktu dulu perbankan masuk ke Sukabumi juga memang kan jasanya jasa orang tua. Iya, jadi memang dia udah segan duluan nih mau datangin ke rumah. Tapi kita kooperatifnya sangat kooperatif, menjelaskan kita kasih tahu, kita dakwahi, kita benar-benar kita tuh baru dapat ilmu yang benar nih, ternyata maklumatnya tuh seperti ini yang benar dalam Al-Qur'annya, kita jelasin aja. Untuk tahu cara-cara kayak gini mungkin ada bisa biar teman-teman kita yang mau meninggalkan riba juga nih nemuinnya ke siapa sih atau untuk tahu ilmu-ilmu oke. Ini sebenarnya aku punya satu komunitas benar. Dulu itu namanya PTR, pengusaha tanpa riba. Akhirnya sekarang naik jadi MMC, jadi MTR Miliarder Club. Jadi utangnya yang miliaran baru bisa masuk itu. Utangnya harus miliaran dulu. Berarti udah masuk ya tadi ya. Ternyata yang utangnya banyak pun ada koalisinya. Nah sekarang naik lagi. Berarti utang-utang jutaan kayak apa tuh? Iya. Kurang menantang. Naik lagi sekarang. Sekarang triliun. Jadi benar yang udah utangnya baru bisa masuk ke. Bukan masuk ke kita ya, cuman maksudnya bisa gateway-nya lah, maksudnya ya buat dekat sama kita. Bisa konsultasi. Tapi kalau misalkan kita ada, bukan kita ya, jadi emang komunitas suka ada pelatihannya gitu, Mas. Jadi di saat cara-caranya seperti apa? Di situ ya komunitasnya tadi ya. Iya. Mungkin namanya MMC. Apa tuh? Mungkin apa? MMC itu MTR Miliarder Club. Masyarakat tanpa riba MTR. Boleh dicari lah nanti ya. Bisa. Guys, jadi untuk yang punya utang cuma triliun sih ya.
Iya. Kayak penonton kita nih masih yang kejebak aku laku kredivo sih. Nah, Pinjol gimana? Masuk. Masih kejebak pinjol, Sebenarnya kan kejebak Pinjol, Pak. Shopee Kasihan, Pay. Pak. Pasti lihat di berita lah sampai ada yang apa? Mohon maaf nih bunuh diri, ya kan? Itu. memang itu sangat apa ya hukum yang benar-benar kasihan. Benar-benar apa orang-orang tuh banyak yang mengorbankan nyawanya gara-gara hutang itu kan, apalagi kalau misalkan pinjol juga kan, apalagi misalkan kita bedah semua gitu ya, ada yang namanya OJK, ada yang namanya Casey, ada apa gitu kan. Kalau misalkan kita belajar lagi itu benar-benar apa ya, sebenarnya kasihan ya, cuman ya sekarang juga orang-orang tamengnya juga, yang pertama keimanannya belum ada, yang kedua dari ilmunya pun nggak ada, makanya dia bisa gitu. Bener. Itu sih yang Lagian persyaratannya mudah banget ya kalau nggak salah. cuman KTP doang, KTP langsung bisa dapat bisa dapat gitu. Ada Parah banget itu. sampai nyawa lah taruhannya. Nyawa itu. Padahal utangnya yang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M, 1 triliun sama pusingnya. Oh gitu ya? Sama bro. Tuh teman-teman jangan minder. Sama pusingnya. Ternyata pusingnya sama. Pusingnya sama. Cuma beda di nominal. Cuma jangan sampai gara-gara pusingnya sama kalian malah minjem lebih. Oh ya itulah kebanyakan apa tuh, gali lubang tutup lubang. Ya. Berarti aduh ini sebenarnya informasi ini sebenarnya bermanfaat banget sih. Semoga bisa sampai ke penonton kita Pak. Karena riba ternyata yang cuma kita pikirin kayak cuma menyicil dan ada bunga ya sudah, paling kayak cuma dosa-dosa tier 3. Ternyata kalau cabai kayak baru karet 2 deh. 2 lah, belum pedes-pedes amat. Kan gacuan juga level 5. Nah, makanya Pak, saya kira tuh masih level 1 kan. Dibaca kayak Waduh. Biasa level itu. Ini kayaknya efek hutang miliaran. Nah, pedas yang kayak ini udah nggak berasa. Udah nggak berasa ya? Karena pedasnya kehidupan. Pedas kehidupan. Sudah dirasakan. Coba buat cabai apa sih ini? Gua ngomong. Ini apa pedas sumpah? Iya makanya Pak. Mau air. Gile. Itulah Pak. Pahit-pahit kehidupan dirasakan. Jadi cabai udah nggak berasa. Oke. Pedas cabai. Berarti Pak, untuk lo bisa akhirnya meninggalkan si riba ini, yang memotivasi awalnya apakah memang dari orang tua atau apa Pak? Oke. Nah awal-awal riba ini yang motivasi saya hijrah itu benar-benar motivasi hijrah lagi. Iya. Hijrah squad betul. Semoga insya Allah. Jadi memang yang terasa tuh ya itu yang kalau misalnya episode sebelumnya kita udah bahas ya, melihat sebenarnya nggak ada masalah dalam hidup, nggak ada masalah dalam bisnis. Biasanya orang harus pilih dulu apa dulu baru wah ini ternyata riba gitu. Ternyata enggak. Kalau gue emang dari SDM, dari SDM turnover nya parah banget. Terus juga ini kenapa utang nggak lunas. Oke. Dari situ akhirnya gue mencoba cari ilmu-ilmu yang baru nih. Apa sih yang benar-benar ini bisa merubah? Nah, dan yang benar-benar bisa merubah itu ada 2. Kalau nggak sama aset, sama bisnisnya. Bisnisnya utang itu dibayar oleh bisnisnya yang berkembang. Ya kan? Kalau nggak ya jual aset. Ya. Makanya dari situ ya qadarullah aku pun ya kayak misalkan nyampe rumah, mobil, semua aku jual-jualin. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Tapi ya qadarullah juga ada yang kejual, ada yang enggak. Ya kan mungkin ya kasarnya kalau misalkan kita mau dulu tuh memang ada beberapa aset yang dijual hanya itu aja. Cuman kan kalau misalkan Allah ini mah kamu mau ninggalin tapi kok masih milih-milih. Ya kan? Iya. Makanya udahlah. Aku mantaskan diri, semua aku pelangin. Sampai yang aset yang depan yang ring 1, yang depan alur semua aku ringin. Dan alhamdulillah qadarullah sampai sekarang juga ya Allah berarti masih sayang sama aku, belum kejual. Oh gitu. Nyampe ada pelang dijual. Berarti kan tadi kan 2 cara, jual aset sama kembangin bisnis. Nah, itu aset belum kejual karena pakai cara lagi ternyata. Bisnisnya berkembang. Makanya bisnis berkembang ini alhamdulillah dengannya ada RMB, akhirnya kita buka brand baru yang namanya Delia Hijab ini. Iya, dan memang itu kerasanya wah, Masya Allah itu benar-benar ini bisa udah nutupin setengah dari hutang gua Delia ini. Nah, gini Pak, ngerasain gak sih dampak bangetnya gitu kayak setelah
lo itu keluar dari riba. Iya. Rezeki itu makin banyak, makin berlimpah tuh kerasa gak? Karena gue punya teman juga yang seperti itu. Ini study case di gue langsung. Ini terjadi baru kayak opening tuh terakhir kapan sih? Akhir bulan kemarin. Aku baru akhir bulan tuh baru opening toko, alhamdulillah. Toko, ya, toko apa? Ada offline store, baju muslim juga, tapi itu brand partner. Brand partner. Jadi ceritanya gini, di saat kita belajar yang namanya riba, kita belajar yang namanya akad. Ya, kita kaji lagi akad-akad apa saja nih yang batil, yang goror, yang nggak sah itu artinya. Batil atau goror itu nggak sah. Jadi benar-benar kita kaji, yang bisa kita ikutin, enggak ayo. Cuman kalau misalkan enggak, ya lebih baik putus. Jadi ada brand partner, aku tuh ada 40 brand partner. Sekarang kita kaji lagi. Dan qadarullah ada satu brand partner yang dia sudah menyalahkan jauh dari rukunnya. Jadi udah ada kita telat ya. Oh kita nggak bisa. Ya. Akhirnya udahlah mau nggak mau kita cut. Dan itu kalau misalkan kamu tahu ya, itu dari kontribusi sales itu 50% satu brand itu. Wow. Dikat. Karena ada rukun yang nggak sesuai sama prinsipnya dari langkah sekarang. Iya, betul. Itu dikat. Oke. Atau itu 5 toko gua hilangin. 5 toko. Itu kan kalau kita mau pakai logika harusnya rugi. Banget. Harusnya rugi kalau pakai logika. Nah, tapi apa? Nah, makanya memang Allah juga sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Oke. Akhirnya adanya Delia. Kita juga Masya Allah baik-baik. Sampai contoh kayak kemarin aja ya, supplieran tuh dia human error yang harusnya 1.000 piece, dia bikin 10.000 piece. Aduh, itu nolnya. Itu malam-malam pasti ya bikin itunya. 10.000 piece. Iya. Mas udah nggak usah pusing, ini masalah saya, santai aja, sok aja. Benar-benar nggak yang nagih kayak gimana, ya udah malah pas jalanin aja. Akhirnya dapat 10.000. Akhirnya ya, maksudnya ya itu kan human error 9.000 harusnya kita bayar dong. Dia malah nggak usah, ini kesalahan saya. Tapi akhirnya kita juga dengan adanya Dele kan ada top hijab model ini kita olah juga. Iya. Di lain itu juga memang terus kan dari yang ilmu yang baik ketemu orang yang baik, dapat rezeki yang baik, baik nyampe akhirnya gini nih. Niatnya baik. Kamu pernah mikir nggak? Ada orang mau investasi tapi sedang ada pelang dijualnya. Yang harusnya orang itu nggak percaya dong. Harusnya ngelihat aku tuh bermasalah. Iya dong. Tapi ya itu kita kembangkan dengan kalau misalkan orangnya udah tahu value-nya di mana, dia pasti ngejar. Contoh kayak kemarin aja kita di saat ada satu toko yang benar-benar ada pelang dijual. Wah itu benar-benar. Dulu kita buat bayar barang aja itu kan harus cash. Kalau misalkan ada telat juga harus kena denda. Sekarang barang ya masih nasi. Dititipin barang. Interior dibikinin. Alhamdulillah. Dari link-link ya. Grand opening dibayarin. Sponsor. Sama brand partner ini. Udah itu influencer semua dibayarin. Gue cuma toko doang. Itu bener-bener apa ya? Dari yang kita meninggalkan yang brand partner yang ada unsur akadnya yang batil. Akhirnya dan lebih baik. Jauh lebih baik. Dan ini memang yang aku rasa benar-benar, apalagi ini kan baru kemarin Pak. Kan kita nggak nyebut brandnya kan. Iya. Makanya kita nggak apa-apa membandingkan lebih baik nggak apa-apa ya. Kan nggak disebut ya. Cuman dia ngerasa lah. Gua lagi gitu. Iya. Ntar muncul ini kalau ngomongin gue itu nyesel. Cuman gua doang yang dikasih itu. Dikasih kesempatan itu. Itu benar-benar jadi percobaan. Sama si brand partner itu. Iya. Percobaannya. Ya, itu dia yang dibangga terduga ya. Wah, tidak terduga banget. Justru dengan meninggalkan riba. Karena gini, orang kembali lagi nih, banyak karena gengsi, akhirnya nggak sabaran, akhirnya malas menabung, maunya instan, akhirnya bang. Ya kan mungkin kita juga dulu pernah lah, pastilah. Ya kan, mungkin lagi pernah dulu mencicil barang apa, saya juga cicil rumah ya kan, ya Pak ya. Iya lagi. Iya. Cuman yang gimana caranya kita ikhtiar kalau bisa perlahan ya Pak. Iya perlahan, karena memang ya ada kalau misalkan kita belajar ada kita tuh harus memantaskan diri. Ya, di saat kita memantaskan, jadi Allah tuh ngasih kita ini tuh udah pantas. Iya. Ya kayak dulu juga. Ya Allah ini tamparan banget sih. Iya benar. Kayak kalau gaji masih sekian, ya beli
Ya, Hanya udah yang sanggup aja nggak usah Iya, maksain. dan dengan nabung bukan Nah. dengan Mau sampai kapan gitu-gitu aja. sampai kapan sih Raki? Iya kan. Waduh. Soalnya gue dulu gue ngerasain dari zaman-zaman apa ya? Ya kan kita Telkom juga. Yes, Telkom University. University. Berarti ini lu Marsnya apa? Nggak usah, oke nggak usah. Telkom University. Sinergi bangun negeri. Masih apa lagi? Apa? Sampai situ doang Pak. Udah ya? Iya, udah lupa. Sampai situ doang. Karena memang ya itu kita udah ngerasain lah hidup kehidupan seperti apa, enaknya duniawi seperti apa dulu ya zaman gua Seperti apa Pak? Zaman-zaman apa? Pak? Raki paling jago ini. Saya Semua punya masalah. Masalah. Iya, saya kan kira kan tadi udah bilang dulunya nge-DJ. Gua sempet DJ, tapi gua nggak terlalu lama di DJ. Betul sama Karena DJ. emang hobi. Sekarang banding sendiri hobi. Hobi. Iya.